Coba kamu bayangkan. Pagi berkabut di pinggir Sungai Mahakam. Burung liar berterbangan di atas air yang tenang. Kabut putih tipis menyelimuti permukaan sungai. Sebuah perahu kayu kecil bergerak perlahan. Di atas perahu itu ada seorang lelaki muda. Dia menatap hutan yang membentang luas. Dia bukan orang biasa. Dialah orang yang akan dikenal sebagai Raja pertama Nusantara. Namanya Kudungga. Dia dulu hanya seorang kepala suku. Tapi ia punya mimpi lebih besar dari dirinya sendiri. Dia ingin mendirikan sebuah kerajaan. Disinilah semuanya dimulai. Kutai Martadipura. Sebelum lanjut, untuk memberi dukungan pada channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Hari ini kita mengenal nama Kutai sebagai wilayah di Kalimantan Timur. Tapi ribuan tahun lalu, tempat ini masih berupa hutan liar. Hutan itu dipenuhi buaya. Banyak binatang buas berkeliaran di sana. Sungai Mahakam mengalir di tengah rimba. Airnya menjadi sumber kehidupan. Sebelum kerajaan berdiri, orang-orang hidup berpindah-pindah. Mereka berburu, mereka menangkap ikan. Mereka mengumpulkan buah dari hutan. Lama-kelamaan, mereka mulai menetap di tepian sungai. Sungai Mahakam bukan hanya tempat mencari makan. Sungai menjadi jalur perdagangan. Sungai menjadi petunjuk arah. Sungai juga menjadi batas wilayah. Ketika orang-orang mulai tinggal menetap, mereka memilih pemimpin. Awalnya hanya kepala kampung, lalu muncul kepala suku. Dari situ seorang tokoh yang paling disegani tampil. Namanya Kudungga. Cerita Kutai banyak bersumber dari peninggalan batu. Batu itu disebut Yupa. Yupa adalah tugu peringatan. Tulisan di Yupa memakai aksara Palawa. Bahasanya adalah Sanskerta. Yupa ditemukan di Muara Kaman. Di sanalah pusat kerajaan Kutai dulu berdiri. Dalam prasasti disebut nama Kudungga. Dia menjadi penguasa pertama. Namanya tidak berasal dari India. Namanya asli Nusantara. Ini menunjukkan bahwa Kudungga belum menganut Hindu. Ia masih memimpin berdasarkan adat setempat. Namun zaman mulai berubah. Pedagang dari India datang. Mereka membawa kain. Mereka membawa cerita baru tentang agama dan budaya. Mereka memperkenalkan upacara Hindu. Anak Kudungga yang bernama Aswawarman kemudian menerima ajaran baru itu. Dialah tokoh yang membawa perubahan besar. Aswawarman adalah anak Kudungga. Namanya menggunakan kata Warman. Artinya pelindung atau penjaga. Aswawarman memimpin kerajaan dengan cara yang lebih teratur. Dia melakukan upacara suci bernama Vajapeya. Itu adalah kurban besar yang hanya boleh dilakukan raja. Upacara ini menjadi tanda bahwa Kutai sudah resmi menjadi kerajaan Hindu. Di masa Aswawarman, pengaruh India makin kuat. Brahmana mulai hadir untuk memimpin ritual. Raja menggunakan gelar Sanskerta agar lebih dihormati. Walaupun begitu, kepercayaan lama tidak hilang. Tradisi memuja roh nenek moyang tetap dilakukan. Inilah yang membuat budaya Kutai menjadi unik. Mereka bisa menerima hal baru tanpa melupakan asal-usul.
Mulawarman adalah anak Aswawarman. Ia menjadi raja paling terkenal dalam sejarah Kutai. Mulawarman dikenal sangat dermawan. Dalam salah satu prasasti, tertulis bahwa ia memberi persembahan besar. Ia menyumbangkan 20.000 ekor sapi. Semua itu diberikan kepada para Brahmana. Persembahan itu membuat namanya harum. Mulawarman memimpin kerajaan yang makmur. Pedagang datang dari banyak tempat. Kutai menjadi pusat perdagangan yang ramai. Di masa Mulawarman, Kutai mencapai puncak kejayaan. Ia dihormati rakyat. Ia juga disegani penguasa lain di sekitar sungai. Tanpa Yupa, kita mungkin tidak pernah tahu cerita Raja-Raja Kutai. Yupa menjadi saksi sejarah yang paling penting. Ada 7 Yupa yang ditemukan. Tugu itu dibuat untuk memperingati upacara kurban. Isinya mencatat nama raja. Isinya juga menceritakan silsilah keluarga. Di sana tertulis doa dan ucapan terima kasih. Tulisan di Yupa memakai aksara Palawa. Itu menunjukkan pengaruh India sudah sangat kuat. Namun isi ceritanya tetap tentang orang-orang Kutai. Yupa menjadi bukti bahwa Kutai sudah memiliki tradisi tulis yang maju. Mereka tidak hanya bercerita lisan. Mereka mencatat peristiwa penting agar tidak dilupakan. Kerajaan Kutai memiliki tatanan masyarakat yang jelas. Raja berada di puncak. Raja dianggap sebagai pemimpin yang suci. Di bawah raja ada Brahmana. Mereka memimpin upacara. Mereka menjadi penasihat rohani. Lalu ada kelompok pedagang. Mereka datang membawa barang dagangan. Sebagian tinggal di Kutai. Sebagian hanya singgah sementara. Rakyat biasa bekerja di ladang. Ada juga yang menangkap ikan di sungai. Kekuasaan raja tidak terbatas. Ia memutuskan aturan. Ia memimpin perang bila perlu. Agama Hindu menjadi kepercayaan resmi kerajaan. Raja menyembah Dewa Siwa. Ada juga pemujaan Dewa Wisnu. Namun, tradisi leluhur tidak ditinggalkan. Orang Kutai tetap memuja roh nenek moyang. Mereka masih mengadakan upacara adat. Ritual terbesar adalah upacara kurban. Sapi disembelih sebagai persembahan. Biji-bijian dan makanan lain juga dipersembahkan. Upacara dilakukan di tempat khusus. Brahmana memimpin doa. Rakyat berkumpul untuk menyaksikan. Upacara itu menjadi cara raja menunjukkan kekuasaan. Juga menjadi tanda bahwa raja mendapat restu para dewa. Kutai menjadi kaya karena letaknya sangat strategis. Sungai Mahakam menjadi jalur perdagangan utama. Banyak kapal datang dari India. Ada juga kapal dari wilayah Asia Tenggara. Para pedagang membawa berbagai barang. Mereka membawa kain. Mereka membawa keramik. Mereka membawa benda logam. Orang Kutai menyiapkan hasil bumi. Mereka membawa kayu keras. Mereka mengumpulkan getah. Mereka membawa emas. Semua barang ditukar di muara sungai. Perdagangan ini membuat kerajaan semakin makmur. Kekayaan itu dipakai untuk membiayai pasukan. Kekayaan juga digunakan membangun pemukiman. Raja bisa mengadakan upacara besar.
Karena perdagangan, Kutai berkembang lebih cepat daripada daerah lain. Banyak yang bertanya, apakah Kutai benar-benar kerajaan pertama Nusantara? Jawabannya iya. Karena Kutai memiliki bukti tertulis. Bukti itu adalah Prasasti Yupa. Ada raja dengan nama yang jelas. Ada upacara resmi. Ada sistem pemerintahan yang teratur. Sebelum Kutai, mungkin sudah ada pemimpin lokal, tetapi tidak ada catatan tertulis. Itulah mengapa Kutai Martadipura dianggap kerajaan pertama yang tercatat sejarah. Kerajaan Kutai memang sudah lama runtuh, namun warisannya tetap hidup. Prasasti Yupa masih ada. Situs Muara Kaman menjadi tempat ziarah sejarah. Silsilah Raja Kutai diteruskan pada masa berikutnya. Kelak muncul Kesultanan Kutai Kartanegara. Walaupun sudah berbeda agama dan sistem, nama Kutai tetap dihormati. Kutai mengajarkan banyak hal. Bahwa orang Nusantara sudah mampu membuat pemerintahan. Mereka berani menerima budaya baru. Tapi mereka tidak kehilangan jati diri. Kutai Martadipura bukan hanya cerita lama. Ia adalah bab pertama sejarah Nusantara. Di pinggir Sungai Mahakam, raja pertama berdiri. Ia menanam benih peradaban. Dari benih itu, lahir kerajaan lain yang lebih besar. Jadi jika suatu hari kamu berdiri di tepi sungai yang sunyi, cobalah menutup mata. Bayangkan perahu kayu yang datang di pagi berkabut. Bayangkan Kudungga menatap jauh ke rimba. Saat itu ia mungkin tidak tahu bahwa langkahnya akan mengubah sejarah. Inilah kisah lahirnya kerajaan pertama kita. Kutai Martadipura, tempat cerita Nusantara dimulai. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan komentar untuk cerita apa yang ingin kalian ketahui berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.